Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Oke, langsung aja kita bahas pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan. Menurut Jaja, perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Lalu ada pengertian perkembangan sosial. Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan tentang pengertian perkembangan sosial, yaitu yang pertama menurut Harlock. Ia menyatakan bahwa perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Lalu yang kedua adalah menurut Masito, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyelesaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Sedangkan menurut Muhbin, ia menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan setiap self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial itu merupakan penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses pematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Lalu di sini ada tahapan perkembangan sosial. Menurut Jahja, tahapan perkembangan sosial itu dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama masa kanak-kanak awal, dari umur 0 sampai 3 tahun. Pada masa ini anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungannya, contohnya merangkak, belajar berdiri, dan lain-lain. Lalu pada masa krisi, ini terjadi pada usia 3 sampai 4 tahun. Jadi pada tingkat ini sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, masa kanak-kanak akhir itu dari usia 4 sampai 6 tahun. Jadi pada masa ini proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini yaitu yang pertama, anak mulai memahami aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungannya. Lalu anak mulai bisa membedakan baik dan buruk untuk dirinya. Yang ketiga, anak mulai memahami hak dan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, itu anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat, ada masa anak sekolah, itu dari usia 6 sampai 12 tahun. Jadi pada masa ini proses di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Lalu yang terakhir, masa krisis 2, terjadi pada usia 12 sampai 13 tahun, disebut dengan pre-puber. Di sini anak itu mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat pribadi, minat, nilai-nilai, dan perasaan, sehingga mendorong anak untuk bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri perkembangan sosial. Yang pertama ada periode bayi. Itu yang pertama terjadi pada umur 1 sampai 2 bulan. Jadi di sini anak belum mampu untuk membereskan objek dan benda. Lalu yang kedua, umur 3 sampai 4 bulan. Di sini mata sudah mulai kuat melihat orang atau objek dan tersenyum kepada orang lain. Lalu yang ketiga, usia 5 sampai 6 bulan. Jadi di sini anak mulai bereaksi berbeda terhadap suara yang terkadang agresif, mengikuti suara dan tingkah laku yang sederhana. Lalu yang selanjutnya pada usia 12 bulan. Di sini anak mulai mengenal larangan. Dan yang terakhir usia 24 bulan. Anak sudah membantu melakukan aktivitas sederhana. Ya. Lalu yang kedua ada periode prasekolah.
Yang pertama, membuat kontrak sosial dengan orang di luar rumah. Yang kedua, mulai dapat bermain bersama. Yang ketiga, mulai menunjukkan tingkah laku sosial seperti yang pertama, pembangkangan. Hal ini merupakan tingkah laku yang terjadi sebagai reaksi terhadap segala bentuk penerapan disiplin dan tuntutan orang tua atau lingkungan sekitar yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Lalu yang kedua, agresi. Agresi ini merupakan suatu perilaku menyerang balik, baik secara fisik maupun kata-kata atau ucapan. Seperti misalkan mencubit, menggigit, menendang, atau memukul. Lalu yang ketiga, berselisih. Yang merupakan suatu sikap yang terjadi jika anak merasa tersinggung akan terganggu dengan sikap atau perilaku orang lain. Lalu yang selanjutnya, menggoda, persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Lalu menurut Harlock, ia mengemukakan bahwa ada beberapa pola perilaku sosial anak, antara lain yang pertama meniru. Jadi setiap apa yang dia lihat dan dia kagumi, pasti anak itu akan mencoba menirunya. Lalu persaingan, si anak itu mulai ingin tidak terkalahkan oleh orang lain gitu. Lalu adanya suatu kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, dan membagi. Nah, dari berbagai pendapat yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata tingkah laku sosial pada anak usia dini itu berbeda-beda menurut tingkah laku tingkatan usianya. Semakin tumbuh anak, semakin berkembang tingkah laku sosial pada anak. Dan tingkah laku sosial anak sangat berpengaruh dalam proses interaksi dan sosialisasi anak dengan lawan sosialnya, seperti misalkan teman sebaya dan maupun orang dewasa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Agustin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin dari Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan sosial yang telah dijelaskan yang pertama yaitu oleh rekan saya, yaitu Nenek Ristiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, kemudian perbedaan individual dan perkembangan sosial, kemudian ada upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian contoh kasus, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, mari kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua yaitu kematangan, yang ketiga yaitu status sosial ekonomi, yang keempat yaitu pendidikan, dan yang terakhir yaitu kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi. Baik, kita terangkan satu-satu ya. Yang pertama yaitu tentang keluarga. Yang pertama itu penjelasan mengenai keluarga. Jadi, mengapa keluarga masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial? Jadi kan keluarga itu pasti tempat bersosialisasi anak yang pertama. Jadi di mana anak pasti proses bersosialisasi yang pertama itu anak pasti di lingkungan keluarga, mengenal keluarga, mengenal ayah, ibu, dan pasti anak mengetahui norma atau aturan atau apapun pasti yang pertama itu dalam lingkungan keluarga. Makanya keluarga masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seorang anak gitu. Kemudian yang kedua yaitu kematangan. Kematangan di sini apa? Jadi seorang anak yang sudah memiliki kematangan itu ya contohnya itu seperti ini. Jadi seorang anak bisa menghargai pendapat orang lain, bisa memberi pendapat kepada orang lain, dan bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Dan itu bisa disebut dengan kematangan gitu. Artinya kalau misalnya seorang anak sudah memiliki kematangan seperti itu, pasti anak akan lebih mudah dalam proses sosialisasi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Mengapa status sosial ekonomi masuk ke dalam perkembangan sosial, faktor yang mempengaruhinya? Karena ya status sosial itu pasti akan menentukan juga, akan mempengaruhi juga dalam perkembangan sosial setiap individu gitu. Dan untuk anak yang lahir dalam keluarga yang berstatus sosial ekonomi rendah, dengan status ekonomi yang tinggi, pasti itu akan memiliki perbedaan. Yang pertama gitu ya, kalau misalnya yang
tinggal dalam keluarga yang berstatus sosial ekonominya rendah, pasti anaknya pasti akan ada cenderung tidak percaya diri. Kebalikannya dengan anak yang tinggal dalam keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi gitu, dia pasti akan lebih percaya diri gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang pendidikan, mengapa pendidikan masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, itu sudah jelas. Yang namanya pendidikan pasti ada proses interaksi di dalamnya ya, dan itu pasti akan mempengaruhi perkembangan sosial seorang anak gitu. Kemudian kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Jadi seorang anak yang memiliki intelijensi yang tinggi pasti akan lebih bisa dan lebih berhasil dan akan lebih baik dalam bersosialisasi gitu, seperti itu. Jadi dia akan lebih mudah mengelola emosinya, dia bisa mengelola dalam cara berbicaranya, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu mengenai perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Ada teori Erikson. Jadi dalam teori tersebut menyatakan bahwa setiap individu, setiap manusia itu pasti memiliki langkah yang berbeda-beda gitu. Artinya apa? Pasti setiap individu itu pasti akan memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Artinya pasti akan memunculkan kelompok-kelompok yang beragam gitu. Jadi pasti setiap individu itu pasti memiliki perkembangan sosialnya yang berbeda-beda, karena setiap individu memiliki ciri khas tersendiri gitu. Artinya pasti setiap individu itu balik lagi memiliki perbedaannya masing-masing gitu dalam perkembangan sosial gitu. Kemudian kita masuk ke dalam upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan dunia pendidikan. Kita ambil contoh kasus aja ya, cara simpelnya gitu. Ini menurut saya gitu. Jadi contohnya itu misalnya seperti, jadi kalau misalnya upaya pengembangan sosial dalam pendidikan itu pasti akan memunculkan kelompok-kelompok sosial remaja. Nah, contohnya dalam dunia pendidikan itu ya, misalnya di jenjang SMP SMA gitu. Itu bisa seperti kayak kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ kan pasti akan memunculkan kelompok-kelompok remaja gitu. Misalnya di sini kelompok basket, kelompok badminton, kelompok voli gitu kan, itu pasti akan kan itu sudah jelas terjadi kelompok sosial, dan pasti di dalamnya ada proses interaksi dan proses perkembangan sosial gitu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus. Nah, pasti dalam yang namanya sebuah kasus pasti ada yang namanya permasalahan dulu sebelum ada kasus. Permasalahannya itu pasti akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan. Ada 3 aspek kemungkinan yang bakalan memunculkan sebuah kasus. Yang pertama yaitu kurangnya kerjasama dari pihak keluarga. Yang kedua yaitu adanya faktor genetik. Faktor genetik ini misalnya seperti anak yang tunawicara, tunanetra, seperti itu kan, itu pasti akan menghambat dalam proses sosialisasi seorang anak gitu. Bahkan ada yang tidak bisa bersosialisasi gitu. Kemudian yang faktor yang aspek yang terakhir yaitu pola asuh yang salah. Itu jelas banget mempengaruhi kasus ya, sebuah kasus gitu, sebuah kasus terjadi. Kemudian masuklah ke deskripsi kasus. Deskripsi kasusnya, jadi kita mengambil sebuah kasusnya di Cekoslovakia itu pada tahun 2007. Jadi di Cekoslovakia itu ada kejadian, dan ternyata ini kejadiannya hampir menggemparkan seluruh negara ini gitu. Soalnya kejadian ini tuh hampir tidak diketahui oleh seluruh negeri gitu, karena emang tertutup gitu. Jadi deskripsinya seperti ini. Jadi di Cekoslovakia ada seorang anak bernama Ondra. Dia anak laki-laki berumur 8 tahun. Dia memiliki keterbatasan pendengaran. Dia tinggal bersama ibunya yang seorang dokter yang selalu menangani spesialis autis. Autis ya, seperti itu. Kemudian ya Ondra ini dia disekap di dalam sebuah ruangan gelap, tidak berjendela, tidak bercahaya, dan dengan kondisi tidak memakai pakaian sehelai pun, dan dalam kondisi kelaparan gitu. Bahkan karena terlalu kelaparannya, Ondra ini memakan muntahannya sendiri. Selain itu, Ondra itu tinggal bersama kedua kakaknya. Jadi dia memiliki 2 kakak. Dan Ondra ini karena memiliki gangguan pendengaran, akhirnya ibunya memutuskan gitu, jadi jalan untuk ibunya untuk memilih homeschooling gitu. Karena setelah homeschooling berjalan gitu, ternyata ya karena Ondra ini ternyata selama
sekolah gitu, sekolah biasa, ternyata orang tuanya itu melarang Ondra untuk melakukan sosialisasi, bahkan tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Makanya pada saat Ondra homeschooling, tidak ada temannya yang satupun untuk main ke rumahnya atau menanyakan kabarnya gitu, karena emang Ondranya sendiri itu tertutup karena emang dilarang oleh orang tuanya untuk berinteraksi gitu. Kemudian akhirnya ada seorang tetangganya, dia membeli sebuah alat radio gitu. Ternyata pada saat digunakan alat tersebut menangkap sebuah suara aneh dalam jadi tetangganya itu menangkap sebuah suara aneh di basement gitu, dan ternyata pada saat dilihat gitu, ternyata ada Ondra yang sedang kelaparan gitu tanpa memakai pakaian apapun gitu. Akhirnya tetangganya tersebut memutuskan untuk melarikan Ondra ke rumah sakit terdekat gitu. Akhirnya kedua kakaknya pun juga dibawa, dan ketiganya itu mendapatkan perawatan medis gitu yang cukup intensif gitu ya. Dan akhirnya setelah itu ibunya ditangkap oleh kepolisian, dan ternyata ibunya ini tidak mau memberikan kesaksian apapun gitu, memutuskan untuk tidak memberikan keterangan apapun gitu. Jadi dari kasus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Ondra mengalami trauma yang sangat berat. Ini dikarenakan yaitu pola asuh orang tua yang salah, sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dan kemunduran untuk bersosialisasi gitu. Akhirnya kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan, yaitu kesimpulannya yaitu perkembangan sosial berarti perolehan dan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dengan berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompok sosial, dan memihak sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Sikap anak-anak terhadap orang lain dalam bergaul sebagian besar akan sangat tergantung pada pengalaman belajarnya selama bertahun-tahun awal kehidupan, yang merupakan masa pembentukan dalam menyesuaikan diri pada masa anak-anak dan munculnya senyuman sosial. Reaksi sosial pertama terjadi pada bayi yang ditunjukkan pada orang dewasa, kemudian pada bayi lain, kemudian pada anak-anak. Pola perilaku sosial yang dibina pada masa tersebut merupakan landasan bagi perkembangan sosial kemudian. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami pun masih belajar gitu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.